Polda Metro tolak laporan Roy Suryo terhadap Menteri Agama Yakut. Dilansir dari CNN Indonesia, Polda Metro Jaya menolak laporan yang dilayangkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo terhadap Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Diketahui laporan tersebut berkaitan dengan pernyataan Yakut yang dianggap membandingkan suara azan dan gonggongan anjing. Setelah konsultasi cukup panjang, tidak seperti biasanya saya keluar membawa surat tanda laporan. Saya hari ini tidak berhasil membawa surat tanda laporan, kata Roy di Polda Metro Jaya Kamis 24 Februari. Roy semestinya akan melaporkan Yakut terkait dugaan pelanggaran pasal 28 ayat 2, ZU pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau bisa dijerat dengan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama. Roy menyatakan pihak kepolisian telah memberi penjelasan bahwa ada beberapa pertimbangan hingga laporan ditolak. Salah satunya terkait lokasi kejadian, yang mana Yakut menyampaikan pernyataan itu bukan di Jakarta, melainkan di Pekanbaru. Roy pun disarankan untuk melaporkan peristiwa itu ke Polda Riau. Namun, kata Roy, hal itu dilakukannya dengan pertimbangan ada pihak lain yang akan membuat laporan di sana. Saya terus terang mempertimbangkan akan ada sahabat-sahabat kita yang ada di Pekanbaru yang mungkin lebih tepat untuk melaporkan ini dibandingkan dengan misalnya harus ke sana, tuturnya. Roy menyebut pihak Polda Metro Jaya juga menyarankan dirinya untuk membuat laporan tersebut ke Bareskrim Polri. Terkait saran ini, kata Roy, pihaknya masih mencoba mempertimbangkan karena dia menduga hasilnya juga akan sama dengan laporan di Polda Metro Jaya. Karena ada beberapa hal yang tadi disampaikan, kemungkinan besar ya saya tidak bisa menduga itu akan sama, ucap Roy. Sebagai informasi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dalam sebuah wawancara di Pekanbaru Riau sempat meminta agar volume suara toa masjid dan musola diatur maksimal 100 desibel. Selain itu, waktu penggunaan disesuaikan dengan setiap waktu sebelum azan. Yakut kemudian mencontohkan suara-suara lain yang dapat menimbulkan gangguan. Salah satunya adalah suara gonggongan anjing. Yang paling sederhana lagi, kalau kita hidup dalam satu kompleks, misalnya kiri, kanan, depan, belakang, pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu bersamaan, kita ini terganggu nggak? Artinya apa? Suara-suara ini, apapun suara itu, harus kita atur supaya tidak jadi gangguan. Speaker di musola, masjid, silakan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang terganggu, tuturnya. Sementara itu, Kementerian Agama melalui pelaksana tugas Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, Tobib Al-Abasyar, juga telah mengklarifikasi bahwa Yakut sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Menteri Agama sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan suara anjing. Tapi Menteri Agama sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara, kata Tobib dalam keterangan resminya.